Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman subscriber semua. Tidak lupa saya menyapa kepada seluruh pecinta bambu unik di seluruh Nusantara. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Hadir kembali saya Sendung Tok, di mana channel tentang pengetahuan yang ada di alam, khususnya bambu unik. Bambu unik, bambu yang pertumbuhannya tidak seperti bambu pada umumnya. Ribuan bambu belum tentu ada suatu keunikan yang mempunyai pakem. Kalau hanya sekedar unik, mungkin masih banyak ditemukan. Tapi unik yang ada nama pakemnya. Nah, dalam bambu unik juga ada pesan buat kita. Jadi kita harus benar-benar bisa mengkaji, kemudian kita terapkan kepada kehidupan kita masing-masing. Nah, karena apa? Bambu unik, bambu yang ada pakemnya, ada filosofinya, serta ada mitos tuahnya. Nah, disitulah ada pesan buat kita semua. Nah, seperti yang ingin saya kaji atau ingin saya ulas, keunikan bambu unik sambung rosok. Nah, ini bambu unik sambung rosok. Nah, bambunya kayak apa? Nah, ini teman-teman. Nah, ini bambu unik sambung rosok. Nah, awal mulanya ini namanya sambung ros. Nah, ciri keunikannya di mana teman-teman? Nah, ini yang harus benar-benar diteliti, dikaji, baik secara fisik maupun filosofinya. Sambung ros, artinya itu ros yang menyambung. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan alis dalam bahasa Jawa, ini ros. Nah, ini menyambung dengan yang atas. Nah, ini menyambung yang atas. Nah, bambu sambung rosok ini nama pakemnya sambung rosok, tapi bentuk fisiknya itu lebih dari 50 bentuk secara fisiknya teman-teman. Satu pakem, yaitu pakemnya sambung rosok, tapi dalam segi bentuk fisiknya itu lebih dari 50 jenis. Jadi kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli, karena satu pakem mempunyai bentuk fisiknya itu lebih dari 50 jenis. Nah, coba bayangkan kalau benar-benar kita nggak jeli, insya Allah akan nggak paham. Nah, ini. Nah, kita ambil contoh lagi yang lebih kecil ini. Nah, ini yang dinamakan alis. Jadi alisnya ini menyambung ke atas ini. Nah, ini ada alis lagi. Nah, ini nyambung ke atas. Namanya sambung rosok. Ros yang menyambung artinya. Nah, di dalam bambu unik sambung rosok ini ada pesan moral kepada kita semua, khususnya untuk pribadi saya, agar saya bisa mengkaji, kemudian kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Apa sih pesan yang terkandung di dalam bambu sambung rosok? Nah,
Nah, pesan yang terkandung di dalam Sambung Rasa bahwa manusia itu selalu tersambung dengan Tuhannya, manusia tersambung dengan alam sekitarnya, manusia tersambung dengan manusia lainnya. Nah, apa artinya manusia tersambung dengan Tuhannya? Yaitu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa kita tersambung kepada Sang Pencipta. Kalau agama Islam yang melakukan kewajiban sebagai orang Islam, bila orang Kristen yang melakukan seperti orang Kristen, Buddha dan lain-lain. Nah, itu rasa kita tersambung kepada Tuhan. Nah, terus hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, ini teman-teman, jadi kita harus senantiasa tersambung oleh alam di sekitar kita. Bila kita mencintai alam, insya Allah alam juga akan baik kepada kita. Apalagi sekarang banyak lagi bencana di mana-mana. Karena apa? Itu salah satu dari ulah manusia itu sendiri. Karena apa? Manusia kurang mencintai alam. Misalnya di hutan ditebang hingga gundul, harusnya itu sebagai peresapan air, ditebang sampai gundul, jadi airnya tidak bisa meresap, jadi yang di bawah longsor, banjir dan lain-lain. Nah, itu kalau kita tersambung rasanya dengan alam, insya Allah alam juga akan tersambung pada manusia. Nah, terus bagaimana hubungan manusia dengan manusia, rasa manusia dengan manusia? Nah, ini yang utama, bahwa apa? Kita harus peka, tanggap terhadap saudara-saudara kita yang lain. Nah, rasa kita tersambung dengan teman-teman sedulur-dulur yang lainnya. Rasa kita tersambung silaturahminya, kita tersambung solidaritasnya. Apabila teman ada yang membutuhkan, kita bantu, kita tolong dengan ikhlas. Nah, itu makna dari Sambung Rasa. Rasa kita tersambung dengan alam sekitar, dengan tetangga, dengan saudara, teman-teman, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah, ini bambu yang begitu sederhana tapi mempunyai makna atau pesan yang dalam buat kita. Nah, khususnya saya, karena apa? Ini memberi pesan kepada saya agar saya senantiasa tersambung rasanya kepada Sang Pencipta, kepada alam sekitar, kepada saudara-saudara, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah, ini sambung rasa. Nah, begitu juga bambu-bambu yang lainnya, ada makna atau pesan buat kita atau yang merawatnya. Nah, ini Sambung Rasa. Nah, ini bisa juga diartikan bahwa kita hendaklah harus mempunyai unggah-ungguh, walaupun kita tersambung satu sama lain, tapi kita harus tetap menghormati. Apabila kita berbicara dengan yang lebih tua, kita harus menghormati. Nah, itu makna Sambung Rasa. Ada unggah-ungguhnya, ada tata kramanya. Nah, itu makna dari Sambung Rasa, rasa yang tersambung. Nah, ini bambu yang sangat sederhana tapi mempunyai makna yang begitu dalam. Nah, untuk pemanfaatannya itu tergantung
kita masing-masing teman-teman, mau dimanfaatkan untuk apa. Nah kalau kayak gini ini ya kita manfaatkan buat seperti tongkat komando. Nah kalau untuk yang mini kecil kita jadikan bahan bandul, kunci, tas dan lain-lain. Karena apa? Karena keunikannya ribuan batang bambu belum tentu ada yang unik yang mempunyai pakem. Kalau hanya unik saja mungkin banyak, bambu bengkok sudah termasuk unik tapi belum mempunyai nama pakemnya. Nah itu, jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar dikaji, kemudian diterapkan kepada kehidupan yang nyata ini. Nah ini bambu sambung rosok, satu pakem tapi mempunyai lebih dari 50 jenis bentuk fisiknya. Makanya kita harus bisa paham serta memahami. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Jadikanlah ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang keanekaragaman bambu unik, filosofinya, pakemnya, serta mitos tuahnya. Karena apa? Semua itu harus dikaji ke dalam diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berguna buat teman-teman, khususnya buat saya. Karena saya juga masih tahap belajar. Belajar itu tidak harus dari kecil. Dari besar pun kita harus tetap belajar. Agar apa? Menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, agar ilmunya semakin bertambah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera selalu.